Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta Pangaribuan dengan NIM 19045008 dari jurusan Geografi, Program Studi Pendidikan Geografi. Video pembelajaran Geografi Politik kali ini membahas materi iklim suatu negara sebagai faktor politik. Kehidupan manusia selalu berkaitan dengan iklim. Secara langsung, iklim mempengaruhi gaya hidup manusia. Vitalitas manusia yang mendorong mencapainya secara kultural juga memiliki latar belakang iklim tertentu. Kekuasaan politik juga berkaitan dengan iklim wilayah yang fungsinya positif. Jadi, bukanlah suatu hal kebetulan bahwa kebanyakan bangsa-bangsa yang progresif bertempat tinggal di wilayah-wilayah beriklim sedang. Ada 3 jenis iklim, yaitu yang pertama iklim dingin, iklim panas, dan iklim kering, yang efeknya serba membatasi bagi tempat tinggal manusia, serta perkembangan kekuasaan politiknya. Ada 3 persebaran unsur iklim di dunia, yaitu zona beriklim dingin, beriklim panas, dan kering. Masing-masing memberikan pengaruh yang ekstrim dan yang sedang. Yang pertama, iklim dingin. Zona iklim yang terlampau dingin terdapat di wilayah sekitar kutub dan di pegunungan-pegunungan tinggi. Daerah ini pada umumnya tanahnya dingin, beku, karena tertutup oleh salju dan es. Hanya di bagian-bagian tepinya saja yang memberikan kemungkinan munculnya musim semi yang pendek bagi pertumbuhan jenis-jenis rumput, lumut, dan lumut tipis. Pembagian iklim dingin. Yang pertama itu tundra. Wilayah padang rumput yang disebut tundra tidak dapat menampung penduduk banyak dan hanya dimanfaatkan untuk peternak rusa. Kutub. Wilayah tundra di sana sininya terdapat sumber daya mineral seperti batu bara, biji besi, serta emas. Nilai ekonomisnya hanya sedikit yang dapat meningkatkan kepentingan wilayah yang ada di sini. Hanyalah sifat strategisnya bagi kegiatan militer. Misalnya pelabuhan Rusia yang bebas es di lautan Arktik yang makin banyak dapat dilayari. Menurut sejarahnya menimbulkan berbagai masalah kemiliteran. Salah satunya itu Vladivostok. Pelabuhan ini bukan pelabuhan air hangat, tetapi bebas air es oleh pemecah es yang memungkinkan pengiriman ke pelabuhan. Yang kedua itu ada taiga. Suhu udara di taiga itu tak begitu ekstrim dinginnya sehingga wilayah berupa hutan-hutan, pepohonan berdaun jarum. Musim dinginnya amat panjang, sedangkan musim tumbuhnya tanaman terlalu pendek sehingga penduduk juga jarang sekali. Hasil kayu dan bahan tambang merupakan satu-satunya sumber ekonomi di sini. Dengan sendirinya tak akan tumbuh pusat-pusat negara yang penting meskipun mengandung keuntungan bagi negara yang memiliki wilayah taiga. Iklim panas terdapat di sepanjang garis ekuator dan kawasan yang berbatasan dengan ke arah kutub. Jika wilayah beriklim panas jenis tropika ini dibagi 2, maka dasarnya bukanlah tinggi atau rendahnya suhu yang bersangkutan, tetapi berdasarkan ada atau tidaknya musim kering. Yang pertama, tropika basah. Pada tropika basah, udaranya selalu panas dan lembab. Udara yang sifatnya selalu monoton seperti tidak baik untuk tempat tinggal manusia. Hujan yang turun sehari-hari kerjanya mencuci tanah sehingga tak subur bagi pertanian. Udara yang terik serta lembab juga melemahkan tubuh manusia untuk bekerja keras. Vitalitasnya kelekas menurun drastis dan berbagai usahanya. Yang kedua, tropika kering. Kondisi optimum secara klimatis bagi manusia di wilayah tropika kering berupa musim kemarau yang agak pendek seperti yang terdapat di India, Sri Lanka, Jawa, dan Kuba. Namun makin ke pinggiran di mana musim keringnya lebih panjang dan curah hujan cenderung langka. Di situ muncul bentang alam berupa stepa ataupun sabana. Bencana gagal panen sering terjadi sebagai akibat dari tertundanya turun hujan atau menghilang. Misalnya di Indonesia itu terjadi di Nusa Tenggara. Salah satu kejadiannya itu para petani jagung di desa Tua Getobi, Kecamatan Tahama, Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saat mengurus kondisi tanaman jagung. Mereka yang mulai masuk fase pembuangan mengalami stres hingga kering akibat dari musim ini.
Selanjutnya, kekeringan. Unsur ketiga dari iklim yang fungsinya dapat menghambat perkembangan politik adalah kekeringan. Di bumi kita terdapat wilayah-wilayah yang hanya ada irigasi yang dapat mendukung pertumbuhan penduduk yang padat. Sebagai contohnya, negara itu terdapat di lembah sungai Nil, Efrat, Tigris, serta Indus yang lokasinya terapit gurun-gurun kering, tetapi mampu mendukung berdirinya peradaban berkat baiknya irigasi dari sungai-sungainya. Yang pertama, pembagiannya gurun. Wilayah-wilayah gurun yang ada bahan tambangnya dengan hasil yang banyak dapat melahirkan kekuasaan politik. Misalnya Saudi Arabia yang pusat negerinya dulu kala berupa kelompok-kelompok Waha. Setelah ditemukan sumber daya yang tambang minyak bumi yang tersebar di wilayah timur laut negara tersebut, maka Saudi Arabia menjadi negara yang keempat secara politis penting dan harus diperhitungkan sebagai negara berwibawa di tepi laut Parsi. Yang kedua itu ada stepa. Stepa merupakan bagian kedua dari wilayah beriklim kering. Dan sejarahnya kondisi iklim ini melahirkan penduduk nomadok yang serba positif. Mentalitasnya serta jasmaninya mampu menggerakkan muncul kekuasaan penting setempat dan wilayah sekitar yang jauh. Gerakan perkembangan secara keagungan negara-negara Islam di masa lampau perlu dicari latar belakang juga pada kondisi geografis, di samping pada imam dan agama Islam. Berdasarkan pengalaman sejarah, wilayah-wilayah yang iklimnya lebih menguntungkan telah jatuh ke tangan para bangsa nomad yang giat menyerbu dan mampu memegang kekuasaan di wilayah-wilayah yang mereka taklukkan. Selanjutnya, iklim yang cocok. Mempertanyakan iklim cocok bagi perkembangan politik saat ini. Suatu tipe iklim baru dapat dipandang cocok bagi kemajuan umat manusia apabila manusia telah terlihat mampu layak hidup dan kerasan dalam kondisi iklim yang bersangkutan. Geograf Elwood Huntington, seorang determinis iklim, menulis bahwa di permukaan bumi kita ini telah terjadi suatu polar march of civilization, yaitu pergerakan lokasi peradaban ke arah kutub utara. Mula-mula peradaban muncul dari wilayah beriklim yang mampu melindungi manusia. Namun akibat adanya penyesuaian diri secara bertahap dengan iklim baru lewat teknologi, terjadi pergeseran peradaban dari Heliopolis Mesir dan Babylon hingga London dan Paris. Jadi wilayah yang paling cocok buat iklim sedang dan basah masih terbagi atas dua bagian. Yang pertama, wilayah lintang tengahan. Suhunya serba sejuk dan terjadi perubahan-perubahan musiman dan badai-badai siklonok. Kombinasi antara dua itu dinilai mendorong perkembangan politik. Pemusatan kekuatan politik, ada 3 lokasi tersebut yang merupakan humid intermediate climate, kecuali Brazil. Pertama di Amerika Utara bagian tengah, kedua di Eropa dan yang ketiga di timur jauh. Jika dijumlah keseluruhan di bumi selatan, negara-negara yang menonjol secara politis adalah Argentina dan Chili di Amerika Selatan, Australia dan New Zealand, serta Uni Afrika Selatan. Yang kedua itu wilayah lintang rendahan, dataran-dataran tinggi, contohnya berbagai republik di benua Amerika Selatan dan Ethiopia di Afrika, memperlihatkan perkembangan. Yang selanjutnya, homogenitas versus kompleksitas. Secara umum dapat dikatakan bahwa homogenitas iklim menguntungkan bagi kesatuan politis dan nasional. Tetapi sebaliknya, heterogenitas dalam hal iklim, apalagi yang terlalu ekstrim, dapat menciptakan disintegrasi politik di suatu negara. Negara asal yang tidak terlalu sempit biasanya memiliki iklim berbagai tipe di dalamnya. Tetapi bisa pula salah satu dari tipe iklim serba kompleks, maka terjadilah berbagai campuran antar tipe. Pada yang terdahulu pengaruhnya positif bagi politik, sedang pada yang disebutkan kemudian pengaruhnya negatif. Pada masa keagungan Ipeon Romawi, iklim wilayah kekuasaan serba homogen karena sama-sama baik laut tengah atau Mediteran yang jenisnya subtropis. Ciri-cirinya itu yang pertama musimnya dingin, merangkap musim penghujan, sebaliknya musim panasnya kering udaranya. Subuh ini Van Kellenberg menulis penduduk di mana masih berbicara dalam bahasa geografis yang sama
Disitulah sebabnya Romawi memerintah berbagai provinsinya dengan mudah. Padahal pemerintah semua itu dari pusat, yakni kota Roma. Homogenitas iklim telah membuktikan mempunyai pertahanan imperium Romawi cukup lama dalam sejarah, sekitar awal abad Masehi dan Eropa dan Asia Barat. Iklim yang kompleks. Membahas iklim yang kompleks, mungkin ada tepatnya membahas negara Spanyol. Meski Spanyol pernah termasuk salah satu wilayah yang ditaklukkan oleh Romawi, arealnya terlalu sempit untuk mampu mewujudkan kekuatan yang dominan secara klimatis, sehingga dapat menumbuhkan suatu unit politik tersendiri. Di sana terdapat ada berbagai tipe iklim. Misalnya bagian Spanyol yang barat laut beriklim tipe Atlantik, mirip dengan iklim di Prancis Barat. Adapun bagian negeri itu yang lokasinya di selatan dan timur itu tipenya iklim jenis Mediterranean. Lalu tipe iklim di pedalaman Spanyol adalah iklim jenis steppe pedalaman. Kontras antar tipe-tipe iklim di Spanyol itu ternyata muncul secara tiba-tiba. Pemerintah pusat yang bertempat di Madrid dari abad ke abad berusaha keras untuk mewujudkan sifat-sifat mentalis penduduk di ketiga wilayah tersebut. Masing-masing wilayah aspirasi penduduknya sulit dimengerti oleh pemerintah pusat. Berkali-kali dalam sejarah Spanyol, provinsi Catalonia, Basque dan Galicia menuntut otonomi. Iklim dan peperangan. Di Humboldt, iklim mempengaruhi kemampuan negara untuk melakukan peperangan. Karena hal itu ada kaitannya yang erat dengan struktur perekonomian bangsa. Peperangan yang modern pasti memperhitungkan berbagai kebutuhan, seperti peningkatan produksi pangan, tekstil, peralatan militer, serta kebutuhan yang lain. Hal ini berpengaruh dengan iklim. Diambil contoh Perang Dunia I dan II. Pentingnya peran iklim pada masa Perangan Dunia I dan II dihayati oleh Amerika Serikat. Negeri ini beruntung karena memiliki wilayah yang luas dan tipe iklim yang begitu bervariasi banyak, sehingga dapat memenuhi sendiri kebutuhan akan macam-macam bahan pangan domestik. Dan di medan perang, iklim merupakan faktor yang penting untuk diperhitungkan efisiensi pasukan yang bertempur dan bergantung pula pada serdadu dan mutu pangan yang dikirim dan mutu yang dikirim oleh von Hohm. Kemenangan atau kegagalan strategi perang ada hubungannya dengan kondisi front dan kawasan yang serbu diduduki dan dipertahankan. Tercakup di dalamnya kondisi iklim yang selama perjalanan tahun dapat berubah-ubah, sehingga timing tindakan-tindakan operasi militer pasti memperhitungkan itu semua. Oleh karena itulah, pengetahuan iklim perlu dimiliki oleh mereka yang merancang strategi serta taktik perperangan selama Perang Dunia yang berlangsung yang lama itu.